Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 analisis real akan membawakan materi mengenai barisan dan deret fungsi. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Nyoman Putri Marheni dengan NIM 21130111010 dan teman saya Niputu Diah Ari Pratiwi dengan NIM 21130111011 dan juga Iketut Wahyu Krisnayana dengan NIM 21130111026. Baik, untuk materi yang pertama langsung saja akan saya bawakan sendiri, yakni mengenai barisan dan deret fungsi konvergen. Jadi terkait dengan materi barisan dan deret fungsi konvergen ini terdapat dua definisi, yakni definisi 5.1.1 dan juga definisi 5.1.2. Jadi yang pertama, definisi 5.1.1 itu berbunyi, diberikan barisan fungsi n untuk n lebih dari sama dengan 1 yang ditemukan dalam himpunan E dan diberikan barisan angka n untuk n lebih dari sama dengan 1 yang konvergen untuk semua x elemen E, dan dapat didefinisikan fungsi f di E dengan fx sama dengan limit n menuju tak hingga fungsi n x untuk setiap x elemen E. Nah, dapat ditunjukkan bahwa barisan fungsi n untuk n lebih dari sama dengan 1 konvergen di E dan f adalah limit atau barisan limit fungsi dari barisan fungsi n. Kadang-kadang menggunakan peristilahan lebih bagus dibandingkan dengan menjelaskan kondisi yang dipenuhi dengan menerangkan bahwa barisan fungsi n konvergen ke fungsi f di fungsi di E. Jadi untuk lebih memahami mengenai definisi 5.1.1 kita bisa lihat contoh berikut ini. Nah, diberikan fungsi nx sama dengan sin x per akar n untuk x elemen bilangan real dan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya terdapat limit fungsi. Sehingga fx sama dengan limit n menuju tak hingga fnx sama dengan 0. Dan untuk semua x elemen bilangan real dapat ditentukan dengan f aksen x sama dengan 0. Tapi ketika f aksen nx sama dengan akar n cos nx, jadi barisan fungsi n tidak konvergen ke f aksen. Misalkan ketika x sama dengan 0, fx itu sama dengan limit n menuju tak hingga, f aksen n 0 sama dengan limit n menuju tak hingga akar n sama dengan tak hingga. Tapi dalam kasus khusus terdapat f aksen x itu sama dengan 0, sehingga fungsi n tidak konvergen ke f aksen. Kemudian selanjutnya definisi 5.1.2 terkait dengan deret fungsi konvergen. Jadi definisi dari fungsi sigma fn dikatakan konvergen ke fungsi f di E jika deret sigma fnx konvergen ke bilangan fx untuk setiap titik x elemen E. Maka fx sama dengan sigma fn untuk setiap x elemen E. Fungsi f ini dikatakan jumlah dari deret fungsi sigma fn. Tentu saja kita akan tahu jika Sn sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya hingga Fn, maka jumlah fungsi f untuk deret sigma Fn ditentukan dengan Fx sama dengan limit n menuju tak hingga Snx, di mana fungsi Sn dikatakan jumlah bagian dari fungsi deret. Kemudian untuk lebih memahami mengenai definisi 5.1.2 tentang deret fungsi konvergen, kita bisa lihat contoh berikut ini. Jika fnx sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat untuk x elemen bilangan real di mana n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan anggap jumlah dari fnx sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat pangkat n di setiap fn adalah fungsi kontinu di R atau bilangan real. Ketika pembilang dan penyebut di fungsi kontinu di bilangan real dan penyebut dari fungsi tidak pernah sama dengan 0, untuk x tidak sama dengan 0, deret fungsi akan menjadi deret geometri dengan rasio 1 per 1 plus x kuadrat itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Maka deret akan konvergen ke 1 plus x kuadrat. Jadi untuk fx ketika 0 itu x-nya sama dengan 0, ketika 1 plus x kuadrat itu x-nya tidak sama dengan 0. Maka fx itu tidak kontinu di R. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa deret konvergen dan fungsi kontinu memiliki jumlah fungsi yang kontinu. Baik, di sini saya Niputu Diah Ari Pratiwi dengan NIM 21130111011 selaku pemateri kedua akan membahas materi terkait dengan konvergen seragam. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang selanjutnya akan saya presentasikan. Di mana yang pertama yaitu terkait dengan definisi dari konvergen seragam, yang kedua yaitu definisi dari konvergen titik demi titik, yang ketiga yaitu mengenai beberapa teorema terkait dengan konvergen seragam, yang keempat yaitu terkait dengan teorema kriteria Cauchy,
Selanjutnya yaitu mengenai uji M. Weierstrass. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan materi ini, saya juga akan menyampaikan beberapa contoh soal terkait dengan konvergen seragam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 5.2.1, di mana pada definisi ini dijelaskan bahwa suatu barisan fungsi fn dikatakan konvergen seragam di E ke fungsi f untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 dapat ditemukan bilangan bulat positif n0 untuk setiap n lebih besar sama dengan n0 dan untuk setiap x elemen E yang bersesuaian, maka mutlak dari fnx dikurangi dengan fx kurang dari epsilon. Nah, dari definisi tersebut dapat menunjukkan dalam logika matematika, jika fn konvergen seragam di E, maka f konvergen ke E, tetapi tidak mengaplikasikan definisi dan sebaliknya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari 5.2.2, di mana dikatakan di sini bahwa kekonvergenan dari barisan fn dapat dituliskan dengan definisi lainnya yang berbeda dengan definisi sebelumnya, yakni barisan fn konvergen dari titik ke titik ke f di E jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 dan setiap titik x yang diberikan di E dapat ditemukan bilangan positif n0 elemen dari n. Jadi untuk semua n lebih besar sama dengan n0 mengaplikasikan mutlak dari fnx dikurangi dengan fx kurang dari epsilon. Berdasarkan referensi yang saya baca, di sini saya menemukan perbedaan terkait dengan definisi dari konvergen titik demi titik dan juga konvergen seragam, di mana perbedaan antara konvergen titik demi titik dan konvergen seragam berdasarkan definisi pada layar ini kita bisa lihat perbedaannya itu terletak pada n-nya, di mana pada konvergen titik demi titik n-nya tersebut bergantung pada epsilon dan juga x, sedangkan pada konvergen seragam n-nya hanya bergantung kepada epsilon. Nah, selanjutnya selain hal tersebut, perbedaan antara konvergen titik demi titik dan juga konvergen seragam dapat dilihat dari notasinya, di mana konvergen titik demi titik notasinya seperti pada layar itu dinotasikan dengan tanda panah 1, di mana dibaca fn konvergen ke f pada A0, atau bisa juga dinotasikan sebagai fnx konvergen ke fx untuk x elemen dari A0. Sedangkan untuk konvergen seragam dinotasikan dengan dua buah tanda panah, di mana dibaca fnx konvergen seragam ke fx untuk x elemen A0, atau bisa juga dinotasikan sebagai fn konvergen seragam ke f pada A0. Baik, untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan konvergen titik demi titik dan juga konvergen seragam, di sini saya sudah mencantumkan satu buah contoh soal yang selanjutnya akan kita bahas. Di mana soalnya yaitu tunjukkan bahwa barisan fn konvergen dari titik ke titik, tetapi tidak konvergen seragam ke fungsi f pada interval terbuka dari 0 sampai dengan 1 jika fnx sama dengan 1 per nx untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan x lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita tentukan limit n mendekati tak hingga fnx sama dengan 0 untuk x tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi 5.2.2, jadi untuk x lebih dari 0 kurang dari 1, maka barisan fn konvergen dari titik ke titik dan memiliki nilai fx sama dengan limit n mendekati tak hingga fnx sama dengan 0 seperti limit fungsinya. Dan untuk interval terbuka dari 0 sampai dengan 1, barisan fn tidak konvergen seragam ke f. Nah, untuk buktinya kita coba ambil epsilon sama dengan setengah, di mana fn 1/2 sama dengan 1 untuk semua n elemen bilangan asli atau n. Jadi, n0 elemen dari n harus didapat n elemen dari n0 dan x elemen dari e. Jadi, x sama dengan 1/2. Nah, oleh karena itu, mutlak dari fnx sama dengan fx sama dengan fn 1/2 dikurangi dengan 0. Jadi diperoleh 1 lebih dari 0, di mana ini tidak sama dengan epsilon. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat hal ini tidak sesuai dengan definisi dari konvergen seragam. Jadi barisan fn itu konvergen titik demi titik, tetapi dia tidak konvergen seragam ke fungsi f. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai definisi 5.2.3, di mana dikatakan bahwa jika Sn sama dengan f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah seterusnya sampai dengan fn, maka deret fx sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga fnx konvergen seragam pada e jika dan hanya jika barisan Sn konvergen seragam ke f pada e.
Baik, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teorema 5.2.1 yaitu terkait dengan kriteria Cauchy. Di mana di sini dikatakan bahwa barisan Fn dari fungsi yang didefinisikan di E konvergen seragam di E jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih daripada 0 terdapat bilangan positif n0. Nah, oleh karena itu untuk n lebih besar daripada n0 dan m lebih besar daripada n0 dan semua x elemen E mengakibatkan mutlak dari fnx dikurangi dengan fmx kurang dari epsilon. Nah, untuk pembuktiannya, karena cukup panjang, teman-teman dapat simak pada slide berikut ini. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teorema 5.2.2 di mana di sini dikatakan misalkan limit n mendekati tak hingga fn sama dengan fx untuk x elemen E dan mn sama dengan supremum mutlak fnx dikurangi dengan fx, maka fn konvergen ke f seragam di E jika dan hanya jika mn itu menuju 0 untuk n menuju tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman dapat simak pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teorema 5.2.3 yaitu uji M-Weierstrass, di mana di sini dikatakan diberikan barisan fungsi fn yang didefinisikan pada E dan kita tahu jika barisan mn maka akibatnya mutlak dari fnx itu kurang dari mn, di mana x elemen E dan n itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jika barisan bilangan sigma mn itu konvergen, maka barisan fungsi sigma fn konvergen seragam pada E. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman dapat simak pada slide. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai teorema 5.2.4 di mana di sini dikatakan jika barisan fn fungsi seragam yang terbatas di E dan konvergen seragam di E, maka terdapat bilangan positif m di mana akibatnya untuk semua n elemen bilangan asli memenuhi mutlak dari fnx kurang dari m. Nah, untuk pembuktiannya dapat disimak pada slide berikut. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan teorema sebelumnya, di sini saya sudah mencantumkan satu buah contoh soal yang dapat dicermati sebagai berikut. Baik, yang terakhir di sini ada teorema 5.2.4 di mana teorema ini mengatakan bahwa misalkan Fn konvergen ke F suatu bentuk seragam di E yang merupakan himpunan bagian dari S matriks spasi. Nah, misalkan P adalah suatu titik limit dari E dan limit X mendekati P, Fnx sama dengan An, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, An konvergen dan limit X mendekati P, Fx sama dengan limit X mendekati P, An. Nah, maka daripada itu kita peroleh persamaan sebagai berikut, di mana limit X mendekati P dari limit N mendekati tak hingga fnx itu sama dengan limit n mendekati tak hingga dari limit x mendekati p fnx. Nah, untuk pembuktiannya karena di sini cukup panjang, teman-teman dapat simak pada slide berikut ini. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Krisnayana dengan NIM 21130111026 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konvergen seragam dan hubungannya dengan fungsi kontinu. Nah, untuk materi yang pertama yakni lema 5.3.1. Nah, untuk bunyi lemanya bisa diperhatikan pada slide. Nah, singkatnya lema ini menyatakan suatu barisan Fn kontinu di P, maka limitnya fnx sama dengan fp untuk n elemen bilangan asli. Nah, lema ini berkaitan dengan teorema selanjutnya yaitu teorema 5.3.2. Nah, untuk bunyi teoremanya bisa dilihat pada slide. Nah, teorema ini menunjukkan hubungan antara konvergen seragam dengan kekontinuan, tapi teorema ini tidak akan berlaku sebaliknya. Nah, berlaku sebaliknya ini maksudnya itu seperti ini. Jika f kontinu di E dan Fn konvergen seragam ke F, maka tidak berarti bahwa Fn kontinu di E. Jadi seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada slide juga. Kemudian untuk pembuktian dari contoh tersebut bisa dilihat pada slide selanjutnya. Nah, jadi pada pembuktiannya dia menggunakan diferensial fnx sama dengan 0 sehingga didapatkan maksimumnya. Kemudian didapatkan bahwa x sama dengan 1/2n+1 dan pada slide tersebut ada kesalahan ketik ya. Situ mnx harusnya n kuadrat per akar 2n tambah 1. Jadi bukan sama dengan. Kemudian setelah melakukan pembuktian tersebut didapatkan bahwa
pada interval 0,1 tertutup, limit mn tidak sama dengan 0, tapi fungsi ini tentu saja kontinu. Jadi poinnya telah terbukti. Nah, kemudian akibat dari teorema 5.3.2 atau yang disebut dengan korolari 5.3.2. Nah, korolari ini menyebutkan bahwa jika barisan fungsi kontinu sigma fn konvergen pada jumlah fungsi f, maka f tersebut kontinu di E. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada slide. Untuk pembuktiannya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Nah, berikut bukti dari soal pada korolari 5.3.2. Nah, di sini saya ingin merevisi bahwa mn sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat n, sehingga mn tersebut adalah deret konvergen. Jika bentuknya seperti itu seharusnya divergen ya, itu terdapat kesalahan ketik. Kemudian sesuai dengan akibat teori 5.3.7, seharusnya itu akibat teori 5.3.2. Sekian. Lanjut ke teorema yang berikutnya, yaitu teorema 5.3.4. Nah, teorema 5.3.4 atau yang disebut teorema Dini menyatakan bahwa jika Fn suatu barisan fungsi kontinu yang ditentukan pada himpunan K, jika yang pertama K adalah tetap, F kontinu pada saat K bilangan asli, barisan Fn titik konvergen ke fungsi kontinu F di K, dan untuk semua X elemen K mengakibatkan Fnx lebih besar atau sama dengan Fn plus 1x dengan n elemen dari bilangan asli, maka Fn konvergen seragam ke F di K. Seharusnya itu di K ya. Kemudian lanjut ke bukti dari teorema 5.3.4. Nah, berikut bukti dari teorema 5.3.4. Nah, bukti dari teorema 5.3.4 ini mengambil barisan fungsi Gn, sehingga nantinya akan didapatkan Gn konvergen seragam ke 0 dan Fn konvergen seragam ke F di K. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Om Santi 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 Om.